Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraisyah Fidatusani Nasution dari kelas 10-8. Di sini saya akan storytelling tentang Wali Songo dan saya memilih Sunan Giri sebagai materi yang akan disampaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selain menjadi tokoh Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai raja atau guru suci. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Ia merupakan anak dari Maulana Ishak. Maulana Ishak adalah utusan Sunan Ampel. Pada saat itu, Maulana Ishak diutus oleh Sunan Ampel untuk berdakwah ke ujung timur Jawa, yaitu Blambangan. Dan saat itu Maulana Ishak disambut baik oleh rajanya, yaitu Raja Prabu Menak Sembuyu. Bahkan ia dinikahkan dengan anaknya yang bernama Dewi Sekardadu. Pada saat itu, meskipun begitu, Raja Blambangan dan rakyatnya tidak menyukai Maulana Ishak dan tidak menyukai dakwahnya. Kemudian Maulana Ishak diusir dari Blambangan. Karena itu terpaksa Maulana Ishak meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Tidak lama saat itu Dewi Sekardadu melahirkan putranya, yaitu diberi nama Joko Samudro. Karena saat itu Dewi Sekardadu melahirkan anaknya dan Dewi Sekardadu pun meninggal dunia. Pada saat itu juga terjadi wabah yang menimpa Blambangan. Raja mengira bahwa wabah itu dikarenakan oleh cucunya yang sudah melahirkan. Karena itu cucunya yaitu Joko Samudro dihanyutkan ke laut. Dan tidak lama ada yang menemuinya, yaitu Nyai Pinati. Nyai Pinati memberi nama Joko Samudro dan menggantinya menjadi Raden Paku. Karena itu Nyai Pinati membesarkan Raden Paku tersebut. Kemudian karena sudah cukup umur, Raden Paku disekolahkan ke Ampel Denta. Ampel Denta adalah tempat yang dipunyai oleh Sunan Ampel. Setelah di Ampel Denta, Raden Paku bersahabat dengan Raden Mahdum. Raden Mahdum adalah anak dari Sunan Ampel. Tidak lama kemudian Sunan Ampel mengutus Raden Paku dan Raden Mahdum untuk belajar atau menuntut ilmu sekaligus menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun setelah di perjalanan, ia bertemu dengan Maulana Ishak, ayah dari Raden Paku. Raden Paku dan Raden Mahdum diberitahu oleh Maulana Ishak untuk tidak pergi menuntut ilmu atau ibadah haji ke Makkah, dikarenakan Pulau Jawa sangat membutuhkan mereka. Setelah itu, di situ Maulana Ishak itu sudah tahu bahwa Raden Paku itu adalah putranya. Setelah itu Raden Paku dan Raden Mahdum kembali ke Jawa dengan membekali segumpal tanah dan 2 abdi, yaitu yang bernama Syekh Kaja dan Syekh Giri. Dari puncak itulah ia mencari tempat tinggal, dan tempat tinggal itu ada di sebuah puncak yang bernama Puncak Giri, dan dia pun
tinggal menetap di situ. Setelah itu ia mendirikan pesantren dan Raden Paku dikenal sebagai Sunan Giri. Setelah mendirikan pesantren, pesantrennya pun tumbuh dengan sangat pesat. Kemudian Sunan Giri berdakwah secara terbuka. Melihat masyarakat Jawa pada saat itu menyukai tembang, ia membuat tembang yang bernama Padang Bulan, Jor Gonta-Ganti, dan Cublak-Cublak Suang. Karena melihat masyarakat Jawa pada saat itu menyukai permainan, Sunan Giri pun membuat permainan dan membuat wayang golek. Dan Sunan Giri pun membuat nama-nama wayang golek. Kemudian karena mendengar Majapahit sedang terpecah belah, Sunan Giri pun mendirikan pemerintahan otonom dan dia membuat yang bernama Bangsal dan Puri. Bangsal adalah tempat pemerintahan Sunan Giri, yaitu tempat bekerjanya Sunan Giri dan rakyat-rakyatnya. Sedangkan Puri itu adalah tempat tinggalnya Sunan Giri dan rakyatnya atau tempat menetapnya mereka. Kesultanan Giri akan semakin pesat diperintahkan oleh Sunan Prapen, yaitu cucu dari Sunan Giri. Kisaran tahun 1506 Masehi, Sunan Giri tutup usia. Beliau dimakamkan di puncak Bukit Giri, Kecamatan Kebamas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, itu adalah pembahasan tentang Sunan Giri yang ada di Wali Songo. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kata salah maupun ucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.